Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 23 Maret 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama kitab Yeskiel bab 37 ayat 20-28 ditegaskan, Allah akan mengumpulkan bangsa-bangsa menjadi satu kawanan. Israel akan dikembalikan ke tanah terjanji. Dengan demikian, jaminan keselamatan ada pada manusia. Sedangkan pada bacaan Injil berbicara soal Yesus yang akan mati untuk seluruh bangsa. Perkataan Kayafas dimaknai dengan makna politik, di mana Yesus lebih baik mati untuk keselamatan bangsa Israel, karena Roma tidak akan merebut kota ini. Yesus diancam kematiannya, dan orang mulai bertanya, apakah yang akan terjadi dengan Yesus? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjelang pekan suci mengenangkan sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita dihadapkan pada nasib Yesus yang akan jatuh ke tangan manusia jahat dan akan dibunuh. Namun ada harapan bahwa semua bangsa akan dikumpulkan menjadi satu kawanan. Yeskiel memberikan harapan baru bahwa Israel yang tercerai-berai akan menjadi satu kerajaan utuh dengan Yahweh sebagai rajanya. Sedangkan pada Injil, semua orang akan dipersatukan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan wafat di salib, Ia menyatukan seluruh bangsa menjadi satu kawanan dan satu gembala. Tidak lagi di kotak-kotak, tapi satu kawanan, satu gembala, yakni Yesus Kristus sebagai gembalanya. Dan memang benar dari pengalaman, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya membuat kita bersahabat, bersaudara dari manapun juga asalnya, dengan semua orang dari berbagai macam bahasa, bangsa, negara, karena mereka percaya akan satu iman, Yesus Kristus yang dibunuh namun telah bangkit. Dan kita ingat sabda Yesus, tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, Yesuslah pemersatu umat manusia. Maka sabda Allah
bahwa dari timur sampai ke barat, utara dan selatan orang akan berkumpul makan bersama dalam satu kerajaan. Berkat Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah wafat di kayu salib. Itu berarti kita semua adalah satu saudara karena ditebus oleh darah yang sama, yakni darah Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita boleh bertanya dan merenungkan, apakah selama ini saya benar-benar sudah bersaudara dengan semua orang yang ditebus dengan darah Kristus? Apakah kita sudah mengikuti sabda dan kehendak-Nya? Ataukah kita masih mengikuti Allah-Allah lain yang membuat kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang ditebus oleh Kristus? Maka mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk kembali menyadari panggilan kita ini, sehingga akhirnya kita tetap boleh menjadi satu saudara karena ditebus oleh wafat Kristus. Dan sekarang terjadi dari berbagai macam penjuru bumi, orang menjadi satu berkat darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Dan semoga kesadaran ini memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sewarga, satu keluarga Allah, karena disatukan oleh darah Kristus. Mari kita bersama-sama meninggalkan ego masing-masing, kehendak pribadi, dan berusaha mencari dan mewujud nyatakan kehendak Allah di dalam hidup kita, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita benar-benar didukung, dikuatkan oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Biarlah akhirnya semua orang benar-benar menjadi satu saudara berkat darah yang telah ditumpahkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan putra-Mu untuk menanggung salib demi menyatukan kami semua. Sadarkan kami bahwa salib itulah yang menyatukan kami dari berbagai macam golongan. Salib itulah yang benar-benar membuat kami bersaudara. Dan buatlah kami berani memutuskan putusan itu di tengah-tengah masyarakat, agar akhirnya kami semakin dekat dengan Engkau, mengimani Engkau, dan rela memangku salib demi keselamatan banyak orang. Biarlah akhirnya salib menjadi tanda pemersatu kami, yang menyatukan kami dari berbagai penjuru untuk mengakui iman yang sama, Yesus yang tersalib. Semoga dengan demikian kami mampu wujud nyatakan satu keluarga besar Allah yang disatukan oleh salib itu, sehingga mampu menjadi tanda bagi sesama
Kuatkanlah iman kami yang kadang kami lemah. Dorong yang mandek, bangkitkan yang jatuh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya. Dan yang pesan ekonomi Engkau bantu bersamanya. Biarlah akhirnya mereka semua tetap mengalami kasih karunia-Mu berkat salib yang Kau curahkan bagi kami. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong, bahkan saya setengah wajibkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terbebas dari gangguan, serangan, ancaman virus corona. Dengan pola hidup sehat, kita pun akan bisa membantu orang lain lebih sehat. Di persiapan akhir pekan suci, perbanyak membaca kisah sengsara. Juga amal kasih lewat kota APP dan juga olah rohani agar kita tetap dibebaskan dari dosa. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam memasukkan gereja sehingga gereja eksis dan sama. Biarlah akhirnya kita bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah umat dan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam hidup menggereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana, agar akhirnya gereja tetap menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati dengan membaca kisah sengsara agar kita masuki minggu pekan suci ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dengan liturgi, tapi dengan hati yang betul berkenan kepada Allah. Saya mengucapkan selamat memasuki pekan suci. Ciptakan hati yang suci untuk memasukinya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi. Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.